Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Alfiana Fitriatul Nuroh dengan NIM 2032000005 dan Dian Purniawati dengan NIM 2032000027 akan memaparkan materi mengenai Ali bin Abi Thalib. Pada subbab yang pertama yaitu biografi singkat Ali bin Abi Thalib. Ali bernama lengkap Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ibunya bernama Fatimah bin Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab 570 Masehi atau 32 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat berusia 7 tahun. Beliau adalah anak kecil yang pertama masuk Islam. Ali adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan-urusan yang berkaitan dengan amanat Nabi Muhammad SAW. Sikap pemberani dan petarung sejati dibuktikan di beberapa peperangan yang diikutinya. Pada perang Badar, 1 lawan 1 dengan kafir Quraisy, beliau berhasil membunuh musuhnya. Kafir Quraisy, begitu juga ketika perang Uhud, beliau merupakan salah satu petarung yang berduet dengan perwakilan kafir Quraisy. Selanjutnya, subbab yang kedua yaitu pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 9 bulan dan ia ditakdirkan menjalankan pemerintahan Islam melalui masa-masa paling kritis berupa pertentangan antar kelompok. Ali terpilih menjadi khalifah ketika Islam banyak digoncang dari berbagai gejolak. Ali dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam Madinah. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, kota Madinah dilanda ketegangan dan kericuhan. Pada waktu itu ada 4 orang sahabat Nabi SAW dari 6 yang terpilih Umar sebelum wafat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Tholahah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dilihat dari berbagai segi, Ali dianggap yang paling utama. Dalam sebuah pertemuan permusyawaratan, Abdurrahman bin Auf menetapkan Ali sebagai tokoh yang paling dipercayai umat setelah Utsman bin Affan. Semua sahabat yang saat itu ada di Madinah membaiat Ali sebagai khalifah. Mereka mengatakan bahwa masyarakat tidak akan tertib, keadaan tidak akan aman tanpa adanya seorang pemimpin. Sebelumnya, Ali menolak untuk dibaiat, namun mereka bersikukuh untuk membaiat Ali bin Abi Thalib. Tetapi proses pembaiatan harus dilakukan di masjid dan dilakukanlah di depan masyarakat banyak, tidak tersembunyi, serta atas kerelaan kaum muslimin. Baiat berlangsung di Masjid Nabawi termasuk kaum muhajirin dan ansor dan tidak ada penolakan dan para sahabat besar. Subbab yang ketiga yaitu sistem pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ketegasannya dalam menolak nasihat-nasihat Abdullah bin Abbas dan juga Mughirah bin Syu'ban tanpa sedikit pun mau menegang. Dari segi politik mungkin tidak menguntungkan untuk masa depannya dan masa depan umat. Ketegasan seorang pemimpin memang sangat penting. Namun Ali terkadang terlalu bertindak tergesa-gesa. Tanpa basa-basi, ia memecat para penjabat-penjabat pada masa Utsman yang dinilai tidak bertanggung jawab. Ali terus mengalami masa-masa sulitnya. Pembangkangan yang terjadi secara terus-menerus dari orang-orang yang ada di sekitarnya semakin terjadi-jadi. Ali dilanda kerisauan yang amat besar, tidak hanya masalah kaum pemberontak dan penangkapan para pembunuh Khalifah Utsman, tetapi juga masalah kesatuan kedaulatan Islam dan persatuan umat. Beberapa perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Ali adalah pindahnya ibu kota dari Madinah ke Kufah. Menurutnya, kota Madinah telah dinodai oleh kaum-kaum pemberontak dengan tindakan-tindakannya yang biadab serta telah membunuh Khalifah Utsman. Kemudian pada abad ke-8 sampai ke-11 Masehi, Kufah menjadi kota intelektual dan kebudayaan Islam, pusat studi bahasa Arab, filologi, dan pertumbuhan sastra. Memasuki subbab yang keempat, yakni usaha-usaha yang dilakukan Ali bin Abi Thalib dalam stabilisasi pemerintahan. Untuk kepentingan agama dan negara, Ali bin Abi Thalib juga menggunakan potensi dalam usaha pengembangan Islam, baik perkembangan dalam bidang sosial, politik, militer, dan ilmu pengetahuan. Berikut ini akan diuraikan mengenai usaha tersebut.
Yang pertama, Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Semula, orang-orang yang kelak dikenal dengan Khawarij ini turun membaiat Ali, dan Ali tidak menindaklanjuti mereka secara langsung, mengingat kondisi umat belumlah kembali stabil. Di samping itu, para pembuat makar yang berjumlah ribuan itu pun telah berbau di kota Madinah, hingga dapat mempengaruhi hamba sahaya dan juga orang-orang Badui. Oleh karena itu, Ali memilih untuk menunggu waktu yang tepat. Setelah kondisi keamanan kembali stabil untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan menegakkan qisas. Kemudian, setelah beberapa saat, terjadi perbedaan ijtihad di antara mereka berdua, yakni Ali dan Muawiyah. Orang-orang Khawarij menolak tahkim. Pada akhirnya, Ali memerangi Khawarij dan berhasil menghancurkan mereka di Nahrawan, di mana nyaris seluruh dari orang Khawarij tersebut berhasil dibunuh, sedangkan yang terbunuh di pihak Ali hanya 9 orang saja. Yang kedua, yakni upaya pengembangan dalam bidang pemerintahan. Situasi umat Islam pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib sudah sangat jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain itu, kehidupan masyarakat Islam masih sangat sederhana sebab belum banyak terpengaruh oleh kemewahan duniawi, kekayaan, dan kedudukan. Perjuangan pun sudah mulai terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Oleh sebab itu, beban yang harus dipikul oleh penguasa selanjutnya semakin berat. Usaha-usaha Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam mengatasi persoalan itu tetap dilakukannya, walaupun ia memperoleh tantangan yang sangat luar biasa. Semua itu memiliki tujuan agar masyarakat merasa aman, tentram, dan sejahtera. Usaha-usaha yang dilakukannya diantaranya yang pertama, mengganti para gubernur yang diangkat Khalifah Utsman bin Affan. Semua gubernur yang diangkat oleh Khalifah Utsman bin Affan terpaksa diganti sebab banyak masyarakat yang tidak senang. Menurut pengamatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, para gubernur inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai gerakan pemberontakan pada pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, menarik kembali tanah milik negara pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Usaha itu bukan tidak memperoleh tantangan. Saat Khalifah Ali bin Abi Thalib banyak memperoleh perlawanan dari para penguasa dan kerabat mantan Khalifah Utsman bin Affan, semua tindakan Khalifah Ali bin Abi Thalib semata memiliki tujuan untuk membersihkan praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme di dalam pemerintahannya. Yang ketiga, yakni perkembangan di bidang politik militer Khalifah Ali bin Abi Thalib. Banyak usaha yang dilakukan, termasuk bagaimana merumuskan sebuah kebijakan untuk kepentingan negara, agama, dan umat Islam ke masa depan yang lebih cemerlang. Selain itu, ia juga terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani, penasihat yang bijaksana, penasihat hukum yang ulung, dan pemegang teguh tradisi, seorang sahabat sejati, dan seorang kawan yang dermawan. Yang keempat, perkembangan di bidang ilmu bahasa pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu al-Aswad al-Duwali untuk mengarang pokok-pokok ilmu nahwu atau qawaid nahwiyah. Dengan adanya ilmu nahwu yang dijadikan sebagai pedoman dasar dalam mempelajari bahasa Al-Quran, maka orang-orang yang bukan berasal dari masyarakat Arab akan mendapatkan kemudahan dalam membaca dan memahami sumber ajaran Islam. Yang kelima, perkembangan di bidang pembangunan pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Terdapat usaha positif yang dilaksanakannya, terutama dalam masalah tata kota. Salah satu kota yang dibangun adalah kota Kufah. Semula pembangunan kota Kufah ini bertujuan politis untuk dijadikan sebagai basis pertahanan kekuatan Khalifah Ali bin Abi Thalib dari berbagai rongrongan para pembangkang, misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Akan tetapi, lama-kelamaan kota itu berkembang menjadi sebuah kota yang sangat ramai dikunjungi, bahkan lalu menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan, seperti perkembangan ilmu nahwu, tafsir, hadis, dan sebagainya. Demikian pemaparan materi dari kelompok 4 mengenai Khalifah Ali bin Abi Thalib. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.